angin duduk ini bisa terjadi kapan saja, bahkan ketika sedang beristirahat. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Halo sahabat YouTubeku, jumpa lagi di channel Lestari Alam, masih di seputar pijat refleksi badan sehat tanpa obat. Angin duduk suatu penyakit yang mematikan. Apa penyebab dan gejalanya, dan bagaimana cara mencegahnya? Semua itu saya akan jelaskan di sini. Namun seperti biasa, sebelum dilanjut, saya ingin sahabat mendapatkan pahala terlebih dahulu dengan cara like dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya. Bagaimana penjelasannya? Ayo kita simak videonya. Sahabat, angina atau angin duduk adalah nyeri dada yang muncul akibat adanya gangguan aliran darah ke jaringan otot jantung. Nyeri dada akibat angin duduk seringkali mirip dengan nyeri dada akibat penyakit lain, sahabat. Gejala angin duduk merupakan nyeri dada seperti ditindih atau ditekan, dan keluhan ini lebih sering muncul ketika penderitanya sedang beraktivitas, yaitu ketika jantung memompa darah lebih cepat. Dan sebenarnya angin duduk itu dapat ditangani, sahabat, dengan pengobatan dari dokter dan dengan menjalani gaya hidup sehat. Jika ditangani dengan baik, maka penderita angin duduk dapat terhindar dari komplikasi yang serius. Apa sih yang menyebabkan angin duduk atau angina? Angin duduk atau angina terjadi ketika pembuluh darah jantung koroner mengalami penyempitan. Pembuluh darah jantung berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke otot jantung agar jantung dapat memompa darah dengan baik. Maka ketika pembuluh koroner menyempit, suplai oksigen ke otot jantung akan terganggu, sehingga jantung tidak dapat memompa darah dengan maksimal. Dan kondisi ini disebut juga dengan penyakit jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner adalah pembentukan flak atau tumpukan lemak di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah yang sudah menyempit tersebut dapat semakin menyempit saat penderitanya melakukan aktivitas. Dan angin duduk juga bisa muncul ketika pembuluh darah koroner menyempit sesaat, sahabat, karena otot pembuluh darah yang menegang. Angin duduk ini bisa terjadi kapan saja, bahkan ketika sedang beristirahat. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung adalah kolesterol tinggi, diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, stres, obesitas, kebiasaan merokok, kurangnya berolahraga, atau mempunyai riwayat angin duduk pada keluarganya, atau usia 45 tahun ke atas pada laki-laki atau 55 tahun ke atas pada perempuan, atau bisa juga dengan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Dan harus kita ketahui apa sih gejala angin duduk. Gejala utama angin duduk adalah nyeri dada yang terasa seperti ditindih atau ditekan benda berat. Nyeri yang timbul akibat angin duduk dapat menyebar ke bagian tubuh lain seperti leher, lengan, bahu, punggung, rahang, dan gigi. Pada wanita terkadang nyeri dada dapat terasa seperti ditusuk benda tajam. Ada beberapa gejala lain yang dapat menyertai nyeri dada pada penderita orang yang mengalami angin duduk. Di antaranya adalah keringat dingin, mual, pusing, lemas, dan sesak napas. Gejala angin duduk lebih sering timbul saat penderitanya sedang beraktivitas, dan angin duduk jenis ini disebut dengan angin duduk stabil. Ada juga pada kasus tertentu angin duduk tidak hilang meski sudah beristirahat dan minum obat, atau timbul saat sedang beristirahat. Angin duduk jenis ini disebut juga dengan angin duduk tidak stabil. Sahabat, ada baiknya kita mengetahui pencegahan angin duduk. Angin duduk sebenarnya dapat dicegah dengan melalui beberapa cara berikut ini. Di antaranya berolahraga secara rutin, misalnya bersepeda santai, berjalan kaki, atau berenang, dan mengonsumsi makanan yang sehat untuk jantung, terutama makanan yang mengandung serat dan lemak tak jenuh, seperti sayuran, buah-buahan, ikan tuna, dan minyak zaitun. Dan menghindari konsumsi makanan yang tinggi garam dan lemak jenuh, seperti santan, gorengan, keju, dan mentega. Dan kita harus menjaga berat badan ideal dan menghindari konsumsi minuman beralkohol dan tidak merokok. Nah, sekarang kapan harus pergi ke dokter? Sahabat, lakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter bila penderita diabetes atau hipertensi, yang merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Jika Anda mengalami angin duduk atau angina, segeralah pergi ke dokter agar kondisi Anda segera ditangani. Dan penderita yang mengalami gejala angin duduk tidak stabil harus segera dibawa ke IGD rumah sakit terdekat karena beresiko mengalami serangan jantung. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi angin duduk yang stabil? Untuk mengurangi keparahan gejala dan menurunkan risiko terjadinya serangan jantung, maka penderita perlu menjalani pola hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan buruk yang dapat memicu
memicu munculnya penyakit jantung koroner. Ini pola hidup sehat yang dianjurkan adalah 1. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, 2. Mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. 3. Kita harus membatasi mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. 4. Tidak makan melebihi porsi atau kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. 5. Usahakan tidur yang cukup di malam hari 7 atau 8 jam. 6. Mengelola stres dengan baik. 7. Menjaga berat badan ideal. 8. Kita harus membatasi mengonsumsi minuman beralkohol. 9. Tidak merokok. 10. Kita lakukan pijat refleksi. Ini merupakan titik pertama yang harus kita pijat, yang kanan yang kiri sama. Ini adalah titik jantung yang ada di tangan. Dengan cara kita tekan selama hitungan 1 sampai 5 kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita lepas. Lakukan tekanannya ini sebanyak 8 kali ya. Lalu pindah ke titik yang ini sahabat, ini ada di kaki yang kiri. Ini adalah titik jantung. Dengan cara kita tekan, lalu kita putar. Titik ini ditekan sambil diputar, lakukan selama 3 menit. Lalu kita lakukan penyempitan di area ini sahabat. Di sini terdapat urat besar. Dengan memakai jari tangan dilipat seperti ini, kita tekan, lalu tarik sekuat tenaga. Kita tekan, tarik sekuat tenaga. Ini lakukan sebanyak 8 kali cubitan ya. Oke sahabat, cuma itu yang bisa saya berikan. Semoga aja bermanfaat. Jangan lupa untuk klik dan subscribe. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan di-share bagikan ke sosial media yang Anda punya, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya dari video ini. Oke sahabat, terima kasih.